Halo semuanya, bagi para pelaut muda dan juga para taruna-taruna yang sedang belajar maupun yang baru lulus, selamat datang di channel Lilin Tua. Channel ini ada untuk kalian para engineer agar mengetahui segala sesuatu permasalahan permesinan di atas kapal. Agar kalian lebih paham tentang segala permesinan di atas kapal, ikuti terus yuk semua channel-channelnya, tonton terus semua videonya sampai habis. Jangan lupa untuk klik subscribe dan juga loncengnya agar kalian tahu kapan video-video terbaru Lilin Tua akan diupload. Oh ya, kalian juga bisa loh mengajukan pertanyaan melalui kolom di bawah ini ataupun melalui direct message di Instagram Lilin Tua. Tanpa menunggu waktu lama lagi, yuk kita ikuti pelajarannya. Apa kabar? Jumpa lagi dengan Lilin Tua. Ya, hari ini kita melanjutkan pembahasan kita tentang sistem transmisi atau telemetering. Untuk kali ini adalah yang part 7. Ya, part 6, part 5 kita sudah lalui dan Anda boleh buka lagi di playlistnya. Di part 7 ini kita akan membahas bermacam-macam atau jenis-jenis amplifier atau relay. Ya. Oke. Relay ini adalah salah satu contoh atau jenis dari direct amplifier atau direct action relay. Maksudnya direct action relay itu bahwa udara supply, bukan input ya, udara supply masuk dari saluran A itu sekaligus masuk ke sistem flapper and nozzle dan sistem outputnya. Jadi tidak cabang masing-masing, tapi langsung direct action amplifier. Ya, di dalam direct ini udara yang 1,4 sesudah di reduce dari 6 bar atau 7 bar menjadi 1,4, dia oleh restrictor dibuat jatuh tekanan sehingga masuk ke dalam sistem flapper and nozzle. Jadi panah N itu larinya ke nozzle yang tekanannya bisa naik dan turun berdasarkan perubahan jarak H yang dihasilkan oleh pergerakan input dari outputnya yang kita kontrol dari sensor. Apakah dari burdon, apakah dari belo, apakah dari floater, ya, itu menyebabkan perubahan besarnya H yang menyebabkan perubahan besarnya P nozzle. Perubahan P nozzle ini akan menggerakkan belo yang Anda lihat di amplifier, di mana kalau hasilnya P nozzle terlalu besar, setiap perubahan akan direspon oleh belo ini. Kalau dia membesar, maka kecenderungannya adalah menekan klep yang bawah dalam arah penutupan. Dengan demikian, kalau yang bawah arah penutupan, yang klep atas berarti arah pembukaan. Artinya apa? Yang bocor berkurang, tapi yang jadi output meningkat. Ya, sehingga juga kalau klep bawah itu tertutup rapat, maka hasilan P output yang lewat saluran O yang nantinya dipakai untuk alat berikutnya itu adalah sebesar 0 kalau klepnya tertutup sampai 1,4. Sementara untuk yang flapper and nozzle, karena harus mendapatkan sinyal yang linier, maka tidak seluruh kurvanya dia, karakteristiknya dia yang berupa lengkungan itu bisa dipakai, hanya sedikit yang dipotong, sehingga hasilan P nozzle rentangnya cuma antara 0,2 sampai 0,4. Ini kecil. Ya. Inilah kira-kira direct action amplifier atau direct action relay. Oke?
Ya, kita kemudian reverse action amplifier. Kalau direct action amplifier tadi, ini sama-sama lubangnya masuk udara supply A, yang satu langsung ke apa? Ke flapper and nozzle. Hasilnya adalah P nozzle yang mempengaruhi belo yang mengendalikan ball valve. Ini justru terbalik, reverse. Kalau tekanan yang dihasilkan oleh susunan flapper and nozzle meningkat, maka justru dia akan mengangkat ball valve ke atas. Artinya apa? Yang tadinya udara supply A lewat A itu mengoutput besar, sekarang sebagian lari ke saluran yang dibuka oleh ball valve. Jadi ini reverse action. Kalau tadi memperbesar, ini memperkecil. Oke? Iya. Tapi linear. Ya, linear. Tetap harganya juga 0 sampai 1,4. Cuma harganya diturunkan. Kalau tadi harganya dilipatkan, sehingga nanti amplifiernya, gainnya mungkin 1/4. Mungkin setengah. Kalau tadi 2 kali, 4 kali. Ini gainnya setengah. 0,5 dan sebagainya. Ini dia pakai reverse action amplifier. Oke. Ditinjau dari karakteristik lainnya, ada yang amplifier tiris, ada amplifier bocor. Ini adalah amplifier yang jenis bocor. Ya, bocor artinya bukan bocor rusak. Memang pada saat dia normal bekerja, ada udara yang keluar. Bagaimana ceritanya? Nah, ini udara supply terpecah. Dari ini pecah yang satu ke susunan flapper and nozzle, yang satu masuk ke amplifier jenis bleed ini. Hasilan dari dari flapper and nozzle yang ditunjukkan oleh PN, tekanan nozzle itu kalau dia meningkat karena hanya berkurang karena gerakan yang diberikan oleh masukan, sehingga H berkurang, sehingga tekanannya meningkat. Tekanan itu akan mendorong membran M. Dorongan membran M itu akibatnya apa? Mendorong ke arah penutupan saluran. Karena ke arah saluran penutupan, maka sementara yang di bawah, dia akan membuka. Yang didorong oleh spring, dia akan membuka. Maka udara supply masuk amplifier, keluar ke output PO. Makin besar PN yang masuk, maka makin dia dorong. Sementara kalau sama-sama bukanya, ya, udara supply masuk, dikurangi bocoran, maka udaranya itu yang sebagian masuk ke pemakaian, P output, sementara ada bocoran ke A, bleed ke A. Ya, bukan bocor karena rusak, tapi memang sistemnya ini. Saya juga mencari istilah waktu itu. Nah, akhirnya saya pakai istilah tiris, biar agak indah. Bocor kok kelihatannya bocor, konotasinya rusak. Maka saya bikin tiris di buku saya. Ya, ini bleed amplifier. Sementara yang non-bleed amplifier artinya amplifier ini kedap, tidak bocor, rapat. Sama bekerjanya, udara supply dipecah, bercabang, satu ke sistem flapper and nozzle dengan
besaran yang sama, satu masuk ke amplifier ini. Kenaikan dari sistem flapper and nozzle akan mendorong membran M1. Nah, dengan dia mendorong, berarti dia mendorong klep, dan berarti menutup klep. Sama-sama rumahnya klep itu mendorong membran M2. Dengan dorongan membran M2, maka ball valve akan membuka lebar. Ya, makin besar P nozzle-nya, maka makin besar dorongnya, maka makin besar PO. P output dari udara supply yang masuk non-bleed amplifier. Ya. Jadi sama-sama ada gain memperbesar, berarti direct, ada gain memperkecil, berarti reverse, ada amplifier bocor, bleed, dan non-bleed. Hasilnya tetap linear, hasilnya tetap antara rentang 0 sampai 1,4. Oke, kita akan jumpa pada transmitter yang sesungguhnya besok ya. Nah, tunggu. Seperti biasa, nggak tahu nanya. Yuk, salam sehat selalu dan makin pintar. Salam dari lilin tua.